kemarin itu cara pertama. Cara pertama yaitu mendatangi ke Jawajat sama ke Maktab Amal. Kalau itu nggak gul, ada cara kedua, yaitu diurus langsung sama Safarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya kedatangan tamu ya, seorang sahabat saya yang mana dia bekerja di kota Mekah dan sekarang lagi berkunjung ke kota Jeddah ya, dan mau mengurus kepulangan ke Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Yang udah subscribe saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, dilancarkan urusannya, dilancarkan pula rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita tanya-tanya ya, apa aja proses pemulangan secara apa ya bisa dibilang mandiri ya, bisa juga dibilang apa ya, karena ada suatu kejanggalan dalam kapilnya ya, sehingga beliau mengurus kepulangannya itu secara mandiri sendiri ya. Oke, kita sambut Kang Faris. Sini Pak Faris, saya mau bertanya dan juga saya mau bertanya-tanya tentang masalahnya apa dan prosesnya gimana ini. Kenalkan, nama saya Salman Faris, bisa dipanggil Faris. Asal dari Mekah, dari kota Mekah, kerja di kota Mekah. Ngomong-ngomong, kerjanya apa tuh di Mekah tuh? Kapan? Iya, sekarang proses kapan ya? Sekarang kerja di restorannya, restoran Indonesia. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jadi di Mekah itu ada restoran orang Indo ya. Itu namanya apa di sana? Restoran Priangan yang Priangan berada di ya? Awali. Oh, masya Allah. Mainlah ke sana. Insya Allah kita kapan-kapan kita main ke sana. Udah berapa lama di sana? Kalau di sana saya 2 tahun setengah ada. Setahun setengah. Iya. Tapi sebelumnya saya berada bukan di restoran itu. Jadi udah dua kali pindah. Oh, gitu pindah ya. Jauh dalam proses pemindahan itu gimana itu? Apakah dipindahkan oleh majikan apa kita sendiri yang pindah gitu? Itu saya pindah sendiri, cari kapil sendiri. Karena waktu itu restoran kapil pertama saya itu bukan restoran Indonesia, restoran Arab. Berasal dari kota Taif. Nah, karena ada mungkin pilot ya, karena nggak bisa, sekarang itu mahal, tamin mahal, biaya untuk karyawan itu mahal lah. Nah, jadi sebagian, bukan hanya saya yang pindah, sebagian banyak lah yang pindah, teman-teman saya juga satu angkatan. Bahkan ada yang pulang gitu. Karena mungkin itu karena istilahnya bisa dibilang bangkrut lah ya. Pilot, kalau bangkrut itu tutup total. Kalau pilot itu jadi antara pendapatan sama pemasukan itu kurang. Oh gitu ya. Jadi tidak stabil lah tidak gitu. Stabil. Hingga memperbolehkan pindah ke tempat lain. Lain. Akhirnya saya pindah. Saya pindah ke Pangkas Rambut. Pangkas Rambut? Iya. Kapil saya itu awalnya salon Pangkas Rambut. Pindahnya itu. Saya bekerja 1 bulan di sana. Tiba-tiba ada, ya itulah musibah ini, corona. 3 bulan kan waktu itu. Iya. Tutup total. Iya, 3 bulan. Bangkrut lah. Bangkrut lagi itu. Akhirnya saya ngomong ke kapil itu, gimana ini, saya kan baru pindah. Ya udah, kamu cari kerja yang lain katanya. Boleh. Nanti saya tanggung jawab kata dia. Nah, akhirnya saya pindah lagi ke restoran itu Indonesia, tapi dengan kapil yang sama. Bukan. Beda. Kapil yang itu, yang salon. Oh, gitu. Terus di situ berapa lama? 1 tahun setengah ada. Tiba-tiba pindah lagi? Enggak. Pas mau pindah lagi saya udah nggak bisa pindah. Itulah awal permasalahan. Jadi teman-teman yang
para calon TKW atau TKI ya, khususnya yang di Indonesia itu, jadi nggak semuanya nasib kita itu di sini beruntung ya. Jadi ada sukanya, ada dukanya, itu juga pasti ada cobaannya lah. Seperti Kang Faris ini selalu berpindah-pindah majikan karena majikannya itu kurang stabil masalah keuangannya ya. Iya. Singkat cerita aja, sekarang Kang Faris dari Mekah, sekarang kan dari Mekah, tujuan ke Jeddah itu tujuannya apa? Saya itu tujuannya ke Safara. Ke Safara. Jadi ini bukan kali pertama ini saya ke Jeddah itu. Iya ya. Dulu kemarin itu hari Minggu yang minggu kemarin, Iya. tanggal berapa ya, lupa saya tuh, tanggal 15 kalau nggak salah. Saya tuh kesini bikin laporan, alhamdulillah dapat surat pengantar. Nah dari situ udah dapat pengantar, udah ya harus tujuan kemana, saya harus ke Taif. Jadi Kang Faris kesini tuh mau mengajukan pulang ya, Mengajukan pulang ke Safara itu. ke Safara secara exit resmi, bukan exit balap kurus Iya. atau apa. Ya mungkin besok bisa kesini lagi ya. Nah itu jadi bedanya itu Hmm. ada, kan sekarang lagi booming ya, lagi rame pulang exit mandiri. Iya, itu Nah ada dua. iya, sistem. saya juga mandiri sebenarnya. Iya. Biaya saya sendiri. Cuman bedanya yang kalau udah dibalap mungkin bisa balik ke sini itu antara 5 tahun Iya, atau iya. berapa tahun 5 gitu, tahun. karena udah di blacklist. Iya benar. Nah kalau saya di ininya ini udah ditulisnya kurus naik Iya. sama Jawajat gitu. Iya. Tapi setelah ada visa bisa kesini lagi ya. Nah itu cuman jangan pisah jarak, Oh iya, janganlah, jangan. Jadi bahaya di sini. bahaya. Iya. Masalah berapa. Jadi Kang Faris ini tuh dia mau pulang ya. Jadi pulangnya itu prosesnya itu sendiri karena kapilnya itu tidak bertanggung jawab ya. Soalnya ya keuangannya tidak stabil, tidak mau mengurus. Soalnya kan mengurus kepulangan itu lumayan Ribet. dan juga lumayan uangnya gitulah. Iya. Iya, masya Allah Ditambah tabarakallah. Jadi kalau kapil kan sekarang kapil saya itu bermasalah, nggak tahu masalah apa ya. Saya ditulisnya itu merah gitu iya. atas nama kapil saya itu. Makanya udah nggak bisa apa-apa. Mau tanajul susah. Ya cara terbaik itu agar saya tetap bekerja di restoran itu yaitu pulang. Sebenarnya dari restoran itu udah mengajukan saya untuk tanajul. Ayo kamu pindah aja ke sini, kamu udah hafal kerja gitu ya, udah stabil dalam pekerjaan. Udah mengerti. Oke, singkat cerita Kang Faris, jadi apa aja persyaratan yang harus ditunjukkan proses pemulangan itu? Jadi persyaratannya itu pertama saya itu datang ke Safara ya. Ke Safara Indonesia ya, Safara. yang ada di kota Jeddah ya. Safara Jeddah. Jadi itu ke Safara itu harus ada janji temu apa langsung Iya. datang? Wah, wajib sekarang. Harus ada Wajib. janji temu ya. Janji temu minimal lah 1 hari sebelumnya. Minimal, jangan terlalu tergesa-gesa. Itu melalui apa janji temunya? Bisa ada di Google janji temu KJRI Jeddah. Oh gitu ya. Kalau enggak nanti sama Kang Roni Nomornya ya? dibikin tutorial cara bikin itunya. Iya, Biar siap. yang lain itu kan kebanyakan Agak bingungan gitu. kurang paham ya. Iya benar. Jadi kebanyakan yang Bingung, ada gimana bermasalah harus gimana bikinnya. Nanti bikinlah, tolong bikin tutorialnya. Insya Allah kedepannya Insya Allah saya Masukan menggali itu dari saya ya. datang. Insya Allah. Jadi ini surat pengantar yang pertama ini nih. Tuh, ini Surat pengantar logonya Asli ya? Garuda juga ya, asli ya. Surat pengantar pertama, stempelnya juga KJRI. Surat pengantar pertama ini saya harus ditujukan ke Jawajat. Jawajat yang ada di mana? Karena saya pertama kafil itu ada di Taif, jadi harus ke Jawajat Taif. Kalau kita pertama kali kerja di Riyadh harus ke Riyadh ya. Nah, Pertama kali di Abha harus ke Abha gitu. Nah, gitu. Nah. Jadi aduh. jadi di sana itu enggak terlalu banyak interogasi. Iya. Enggak terlalu banyak apa gitu. Cuman ceritanya mau apa? Ya kasih surat ini,
tanda tangan, udah. Habis itu ke ruangan yang lain. Bukan masalah ribetnya, cuman kita perjalanannya itu Nah, itu. Tapi jadi sebuah pengalaman itu. Iya Benar. juga sih. Melatih kesabaran saya tuh. Jadi kerja kerasnya itu. kita melalui ke Sapporo, dan Sapporo itu Minta memberi surat surat pengantar gitu ya. Nah, Dan kita harus menuju ke Jawa kota yang awal Awal. kita bekerja gitu. betul. Nah, setelah Terus? itu di Jawa Jat itu saya dapat surat untuk ke Maktab Amal dan dijelaskan untuk urus nihai. Jadi Ada lagi gitu dari Jawa Jat tuh harus ke Maktab Amal gitu. iya. Jadi dari Jawa Jat itu udah dijelaskan nama, atas nama siapa, nomor itu berapa, semua udah dijelaskan, meminta untuk urus nihai. Jadi urus nihai itu bisa balik lagi ke sini Oh, iya. tanpa blacklist. Iya, gitu iya. kan. Nah, di sana tuh saya dapat Itu prosesnya berapa hari di situ di Taib itu? Saya kemarin itu 3-4 hari. Enggak. Hari Selasa pulang lagi ke sana lagi itu dikasih Nggak jadi janji. bolak-balik gitu ya? Iya, jadi bolak-balik. gitu ya. Jadi hari Selasa itu pertama saya ke Taif, Hmm. cuman dapat tanda tangan satu. Udah Pulang lagi ke Mekah. pulang lagi ke Mekah. Habis gitu Dari Mekah. udah dikasih janji hari Kamis jam 8. Jam 8 itu udah harus Berangkat udah ada lagi. di sana. Nah, itulah teman-teman proses kepulangan itu. Kalau majikan kurang beruntung tuh ribetnya masalah kalau jadi perjuangan kita di sini tuh benar-benar harus ekstra kuat mental dan segala tuh harus bersiapan ya. Jadi tidak seindah yang dibayangkan, tidak semanis cerita tetangga yang dilontarkan ya, bahwa kerja di Arab Saudi itu enak gitu. Aduh, masuk Allah. Jadi sekarang prosesnya gimana, udah selesai apa gimana? Masih belum? Masih belum. berlanjut. La ilaha illallah. Jadi udah dari Taif, udah berhasil dari Taif, lalu ke Saparang lagi. Dari Taif Ah. Taif itu saya ke Maktab Amal yang di Mekah. Heeh. Udah beres itu semua. Belum sebenarnya. Kalau di Maktab Amal saya bisa bedakan ya, Kang. Heeh. Antara Maktab Amal Mekah sama Maktab Amal Taif. Taif, jujur lebih kota kecil, lebih pelayanan bagus itu. Wah, secara mungkin ya lah Pelayanan gitu. pelayanan sama adat istiadat mungkin dia adab Nah, adab mungkin, adab mungkin ya adabnya beda adabnya kali ya. mungkin ya, iya. Ah, Karena misalkan Oh. biasanya sopan santun, Iya, ramah tamah Semen gitu. dawuh lah Kalau di sini kalau tuh kata Sunda ya. orang Saudi itu kalau berurusan dengan orang Saudi Allahu Akbar, kalau kita kok mentalnya lemah udah. Bahkan surat saya nggak dilihat. Kamu harus balik ke Sapara bawa surat pengantar untuk ke Semesi. Kaget saya kok ke Semesi gitu. Asli saya kaget. Kenapa ini? Nah begitu saya ngobrol lagi, konsul lagi. Jadi intinya janganlah jauh sama pemerintahan. Ya, itu Jangan juga pemerintahan. sambil ngambil keputusan sendiri atau apa, misalkan ada masalah sama majikan atau masalah gaji, masalah apa, konsulah ke pihak Sekarang. yang bertanggung jawab dari Indonesia juga. Mudah-mudahan. Jangan apa ya? Jangan mendiamkan masalah tanpa konsultasi gitu. Betul. Nggak ada solusinya kalau Nah. gitu. Kita dendam sendiri tuh mana Wah. kita nggak tahu. TBC. Pokoknya di sini tuh benar harus ada konsultasi. Nah, konsultasi, banyak nanya. Iya, nggak langsung separuh, kita ke teman Banyak dulu nanya, gitu, ke konsultasi teman. teman baru kita arahkan gitu ya. Masalah kalau. Jadi sekarang prosesnya tinggal apa nih? Nunggu apa ini? Sekarang saya tinggal nunggu keputusan dari Abser. Jadi karena proses sudah berlanjut tahap kedua. Jadi kemarin itu cara pertama. Cara pertama yaitu mendatangi ke Jawa Jat sama ke Maktab Amal. Kalau itu gabul, ada cara kedua, yaitu diurus langsung sama Saparah. Terjun ke langsung pusat. gitu? Iya. Jadi ke pusatnya itu kan kalau untuk wilayah sebelah sini antara Taif, Mekah, Madinah, pusatnya itu ada di Jeddah, Jeddah, yaitu di iya. kota ini. Seperti apa Maktab Amal atau Jawa Jat, pusatnya itu di sini. Bahkan misalkan yang kosongan juga, misalkan ya maaf ya yang kosongan, karena nih di Madinah dia itu akan dibawanya ke sini, yaitu ke Semesi yang di Mekah. Tuh guys, Masya Allah. Jadi suratnya itu banyak banget ya, surat pengantarnya tuh dari
Sapara, ke Jawa, Jawa itu polisian Arab Saudi. Imigrasi. Terus Maktab Amal tuh tahu di Indonesia tuh apa ya? Departemen Tenaga Kerja. Departemen iya benar. Maktab Jadi Amal. Masya Allah tabarakallah. Dan ini kalau kita gimana ya, nggak bisa bahasa Arab, kita bingung banget tuh, karena juga tuh Asli. ini bahasa Arab semua ini, kalau kita nggak begitu paham, kita ini waduh pusing sekali ini. Gini Kang, jangan setiap ada perjanjian mau di Indonesia mau di apa, jangan langsung main tanda tangan, baca dulu. Iya. Baca dulu, mengerti apa enggak. Nah, makanya itu dari banyak TKI dan TKW banyak yang salah gunakan tanda tangan ya. Iya. Karena mereka nggak tahu bahasa Arab gitu, jadi asal tanda tangannya itu malah merugikan kita. Iya. Gitu. Makanya jangan dulu tanda tangan, Bertanya dulu gitu. nggak Lebih sanggup, nggak ngerti, foto kasih Iya. ke orang lain, Nah, gitu. Iya, Solusinya. solusinya. Iya. yang hafal, Iya, betul. yang mengerti lah sedikit gitu kan. Oh kamu ini, oh kamu ini. Dengan main asal tanda tangan, tiba-tiba asal tanda tangan gajinya hilang nanti. Bahasa Arab semua ini tuh, aduh, kalau kita kurang paham bahasa Arab itu, aduh, pusing. Jadi makanya banyak juga orang yang apa ya, jalan pintas ya, jadi melalui orang lain kita membayar lebih mahal dari proses kita sendiri. Betul. Jadi lebih bagus kita proses sendiri aja, biar kita tahu jalannya, biar tahu prosesnya gimana gitu. Jadi juga Melatih hemat, kesabaran iya, juga sih. hemat juga pengeluarannya gitu. Tapi banyak juga yang orang yang nggak mau ribet ya mungkin ya kan Hemat. Paris. Jadi Wah. berapa aja dibeli gitu. Beli. Tapi Masya Allah tabarakallah, Kang Paris ini cukup luar biasa. Bukan karena pintar sendiri, tapi saya banyak nanya, konsultasi gitu ke orang-orang yang lebih paham, lebih mengerti. Walaupun nggak direspon, saya terus ngasih pertanyaan sampai dia bosen bacanya. Nah, ya itu juga Akhirnya karena marah-marah, ngasih jawaban. Oh iya betul. malu bertanya sesat di jalan, Nah, kata itu, orang betul. gitu ya. Benar. Oke, terima kasih Kang Faris udah Iya. mampir ke gubuk saya, dan juga terima kasih udah ngasih. Oh iya Kang, saya mau pesan sama rekan-rekan yang ada di Indonesia. Jangan sampai berangkat ke sini itu yang pertama karena dari sponsor ya. Iya, Dari sponsor. Ini ada visa sekian, ayo berangkat. Tahu-taunya visa ziarah. Tolonglah, jangan seperti Jangan. itu Iya, untuk para sponsor. Terus kasihan juga orangnya di sini nggak dibikin di rumah. Ya, Lu di sponsor di Indonesia kan enak, tinggal berangkat Enak, punya cuan. iya, Yang udah di sini mati. mati konyol Betul. masalahnya tuh. Pokoknya hati-hati, saya nitip pesan ya, bersosialisasi lah. Iya. Untuk masalah Berbagi. bisa kerja ke sini, tolong cari yang resmi, jangan bisa ziarah. Asli itu bener, banyak saya banyak mendengar di restoran juga. Waktu kan karena restoran Indonesia jadi banyak pengunjung yang Indonesia. Iya saya mau pulang, ini bisa ziarah nggak dibikinin goma gimana ya mas, gini. Ya kita kan nggak bisa bantu juga. Iya. Tanya ke orang Sapara ya itu juga katanya ribet. Iya. Nah Karena kan siapa yang mau bayar denda Sapara 15.000? angkat tangan kalau masalah visa ziarah, soalnya kan nggak terdaftar sama apa? Batnaker nggak Daftar, ada. iya. Jadi ya itu masalahnya. Masalahnya itu sponsor itu. Jadi Iya, asal-asalan gitu. Jadi Jadi sebelum berangkat tuh kita harus tanya itu ini visa apa gitu, visa ziarah apa visa kerja gitu. Iya. Kalau visa ziarah jangan sekali-kali ngambil lah. Soalnya di sini prosesnya tuh antara denda dan penjara itu. Soalnya susah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin mudah-mudahan ini bisa terinspirasi ya, bermanfaat ya buat kita semua. Jangan menyerah aja. Ya, terima kasih Kang Faris sudah berbagi informasi dan juga solusi ya bagi teman-teman. Boleh silahkan tanya kolom komentar ya kalau seputaran TKI, dan juga bisa follow Instagramnya Roni Jalawela, juga ada ininya. Ini juga ini juga ada YouTube baru ya. Ini namanya apa nih kemarin? Faris Kuli Arab. Tuh, Masya Allah juga. Faris Kuli Arab. Jangan lupa di subscribe-nya channelnya Faris Kuli Arab ya. Dan juga Instagramnya apa?
Budun Hudor. Nah silahkan kalau mau bertanya seputaran TKI silahkan follow Instagramnya juga ya. Nanti sharing-sharing aja. Iya silahkan juga tulis kolom komentar ya di bawah ini. Oke sekian dulu saya Roni Jalu undur diri dan juga teman saya Maris. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.